Untuk cerita kali ini, Misteri Desa Keramat. Semua nama dan pemeran di dalam cerita ini telah saya samarkan, kecuali nama desa tersebut yang betul adanya, desa yang bernama Desa Keramat. Perkenalkan, namaku Rifki, umurku 19 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Keramat. Sudah 16 tahun aku dan orang tuaku tinggal di desa ini. Desaku menyimpan 1001 cerita mistis. Desaku ini bisa dibilang lain dari desa yang lainnya yang bertetanggaan dengan desaku. Desaku itu disebut-sebut sebagai Desa Keramat karena terdapat di desaku sebuah kuburan peninggalan Belanda, dan ada sebuah bangunan tua yang diperkirakan bangunan itu sudah berdiri sejak 97 tahun yang lalu, dan bangunan itu kosong sudah lama. Tak semua orang yang bisa masuk ke bangunan itu. Hanya orang yang memiliki kelebihan khusus yang bisa masuk ke bangunan itu. Aku dengar bagi orang yang masuk ke situ dan tidak memiliki kelebihan khusus yang mengerti tentang hal gaib, tidak akan bisa keluar lagi dari bangunan tersebut. Tempat tersebut juga disebut-sebut sebagai kerajaan dedemit. Tak sedikit orang yang melakukan sesuatu ritual di setiap malam satu suro dan meletakkan beberapa sesajen di kuburan Belanda tersebut. Oh ya, aku di desa memiliki seorang sahabat wanita yang bernama Lintang. Lintang ini sahabat dekatku. Kami berteman sejak kami SD. Sudah lama sekali kami berteman. Orang tua kami pun juga berteman dengan baik, seperti keluarga. Aku bisa meledekinya dengan sebutan gembul. Kupanggil dia seperti itu karena hobinya suka ngemil. Setiap kali aku meledekinya seperti itu, pasti aku selalu mendapatkan bau gementah dari Lintang. Lintang ini memiliki kelebihan yang tak kulihat. Dia bisa melihat sesuatu yang tak bisa kulihat, atau biasanya disebut anak indigo. Ia memiliki indera penglihatan yang tak semua orang miliki. Namun di balik kelebihannya itu, ia tak merasa nyaman karena harus diperlihatkan dengan hal-hal gaib yang mengerikan dan mengganggunya. Aku juga mempunyai satu sahabat laki-laki yang bernama Panji, atau biasa aku dan Lintang memanggilnya dengan sebutan Panjul. Dia baru pindah di desa kami baru selama 2 tahun. Ia sering bermain dengan kuda Lintang. Panji ini orangnya sangat penakut akan hal gaib. Namun di sisi lain, dia bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat oleh mata. Dia juga pindahan ke sekolahku dan Lintang. Jadi kami sering bermain bareng. Kami sekolah di salah satu SMA di desa kami. Kami pergi dan pulang sekolah selalu bareng bertiga. Biasa, kami di sekolah selalu disebut geng dedemit. Terdengar lucu kan? Tapi memang begitulah. Aku orang yang sangat suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Tak jarang aku terkadang suka mengundang mereka yang tak kasat mata melalui permainan jalangku. Sebagai alat komunikasiku dengan mereka yang tak bisa kulihat, aku menjadikan Lintang sebagai rekanku saat bermain jalangku. Dan agar aku bisa berkomunikasi dengan mereka melalui Lintang yang bisa melihat keberadaan mereka. Biasa kami selepas pulang sekolah, aku, Lintang, dan Panji mampir dulu ke rumah Lintang. Di rumah Lintang terdapat sebuah pondok di belakang rumahnya yang menurut kami asik kalau siang hari sehabis pulang sekolah duduk di sini. Terkadang kami sambil memasak mie instan lalu menatapnya di pondok ini sambil melihat indahnya kebun di belakang rumah Lintang. Dan ada sedikit hutan bambu yang tak pula luas sekali. Di tepi hutan bambu itu terdapat sebuah pohon mangga yang buahnya sangat manis sekali apabila saatnya berbuah. Nah, bulan ini adalah bulan saatnya pohon mangga itu berbuah. Aku, Lintang, dan Panji berniat sore nanti untuk mengambil mangga di tepian hutan tersebut. Di balik hutan bambu itu terdapat pohon kapuk
yang sudah tua dan terkenal angkernya di desa kami. Konon ku dengar cerita dari ayahku, di pohon kapuk ini terdapat sosok penunggu. Sosok ini adalah seorang perempuan yang dulu mati secara tragis dibantai di rumah kosong bekas peninggalan Belanda yang juga tak berapa jauh dari pohon kapuk ini. Kira-kira pohon kapuk dan bangunan bekas Belanda hanya berjarak 50 meter saja. Sosok ini sering disebut-sebut oleh warga desaku dengan panggilan Ayu Putri. Karena memang sosok ini bernama Ayu Putri. Sosok Ayu Putri dulu dibantai sangat tragis di rumah bekas Belanda itu. Ayu Putri dibantai bersama seorang anaknya yang masih bayi. Setelah dibantai, mayatnya dikubur di bawah pohon kapuk tua itu. Dan sampai sekarang, orang tidak mengetahui siapa pembunuh Ayu Putri beserta anaknya. Munculnya sosok Ayu Putri. Ia selalu membisikkan ke kuping seseorang yang hendak diganggunya dengan perkataan, "Aku di belakangmu." Begitu sih ceritanya. Selama ini ku dengar dari ayahku dan warga desa. Memang aku belum pernah melihat sosok Ayu Putri. Tidak usah melihat sosok Ayu Putri. Aku saja tidak pernah melihat pohon kapuk itu secara dekat. Aku hanya bisa melihat dedaunan pohon kapuk itu saja, yang tinggi sehingga dari jauh bisa kulihat daunnya. Begitu juga aku tak pernah melihat kuburan dan rumah peninggalan Belanda itu. Orang tuaku tak pernah mengizinkanku untuk bermain di balik hutan bambu itu. Orang tuaku sangat melarang keras. Begitu juga dengan orang tua Lintang dan Panji yang tak mengizinkan mereka untuk bermain di balik hutan bambu tersebut. Waktu sore pun telah tiba. Sekira saat ini jam 16.30. Aku, Lintang, dan Panji pun bergerak menuju pohon mangga yang ada di tepian ladang bambu tersebut. "Coy, ayolah capcus, ambil mangga, udah sore nih, keburu maghrib." "Iya, ayolah, bangunin itu si Panjul, mau ikut gak dia?" Jul, bangun, mau ikut gak kamu? Molor mulu." "Ayo Ki bangun, capcus kita keburu maghrib ini." Iya, sabar dulu, aku cuci muka." Tak berapa lama, Panji pun selesai mencuci muka, dan kami langsung berjalan menuju pohon mangga tersebut, melewati ladang-ladang warga yang ada di belakang rumah Lintang. Jaraknya tak jauh dari rumah Lintang, kira-kira 90 meter saja. Kita sudah sampai di tepian bibir ladang bambu itu. Sesampainya kami di sana, kami melihat ada seorang yang juga sedang mengambil mangga dan membawa beberapa sisir pisang. Saat kami dekati orang tersebut dan melihat siapa orang itu, kami terkejut. Ternyata orang itu adalah Mbah Pu. Mbah Pu ini adalah seorang juru kunci rumah Belanda tersebut. Orangnya juga ramah dan suka mengobati orang yang seperti keteguran atau dipelet dan disantet. Pokoknya sakit yang diakibatkan ilmu gaib, Mbah pun bisa mengobati. Aku, Lintang, dan Panji langsung menghampiri Mbah Pu dan memberi salam kepadanya. "Assalamualaikum. Mbah ngambil mangga ya Mbah? Sama pisang juga?" Mbah Pu menjawab, "Iya Le, kalian ngapain di sini? Pasti mau ngambil mangga juga ya?" Aku menjawab, "Tahu aja sih Mbah ini." "Iya Mbah, aku sama temanku mau ngambil mangga, tapi gak banyak, secukupnya saja, buat rasa-rasa saja Mbah." Jawabku sambil tertawa. "Ya udah Le, ambillah. Mbah mau pulang dulu ya. Hati-hati macetnya. Dan ingat pesan orang tua kalian, jangan bermain ke dalam hutan bambu itu, bahaya nanti." Aku menjawab, "Iya Mbah, kami gak main ke dalam sana kok. Hati-hati ya." Tak berapa lama, Mbah Pu pergi. Aku dan Panji langsung memanjat pohon mangga tersebut, sedangkan Lintang tetap di bawah sambil mengutip mangga yang kujatuhkan dari atas. Sekira cukup, aku dan Panji langsung turun ke bawah, dan kami bertiga pun menyantap mangga hasil petikan kami. Wah, manis banget mangganya, gak kayak biasanya nih.
Iya nih, manis banget, gak kayak biasanya. Kalau gini mah ceritanya, aku bakalan kurang. Kalian berdua habis ini manjat lagi ya, ambil lagi yang banyak. Dih, apaan sih kamu Lin? Ini juga belum habis. Masa kamu nyuruh manjat buat ambil lagi? Nanti makin gembul kamu Lin. Kalau makan yang manis-manis terlalu banyak. Seketika bunyi, buk, dari badanku. Tangan Lintang langsung mendarat di badanku, memberikanku sebuah pokeman. Duh, galak banget sih kamu Lin, jadi cewek. Bercanda juga aku ngomongnya. Pantesan, laki-laki pada takut sama kamu. Dan kamu masih jomblo, orang kamu seperti tukang pukul. Mana ada laki-laki yang mau, yang ada takut tuh laki-laki. Terus aja ngeledek, mau aku tambahin lagi. Lagian aku sudah ada pacar kok. Aku kan cantik, kalian aja yang gak tahu. Iya cantik, tapi gembul. Aku dan Panji tertawa. Lintang kulihat mukanya cemberut, karena aku dan Panji terus meledekinya. Ya udah, jangan cemberut gitu dong. Aku sama Panji cuma bercanda kok. Nih, kami manjat lagi ya. Ambil mangkanya, biar nanti sekalian kamu buat manisan. Kamu kan jago buat bikin manisan Lin. Ucapku sambil mencubit pipinya. Lintang sebenarnya gak gendut gak gembul sih. Cuma aku selalu meledekinya gembul, karena hobinya makan. Aku dan Panji pun kembali naik lagi ke atas pohon, mengambil mangga lagi untuk dijadikan manisan. Saat rasa kami cukup, kami pun turun. Gimana Lin? Udah cukup belum? Kira-kira untuk dijadikan manisan? Iya, udah cukup nih. Ayolah pulang, udah mau maghrib nih. Kami pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun saat hendak kami pulang, Lintang melihat 2 ekor ayam hutan di tepian pohon bambu. Ki, coba lihat itu ada ayam Ki. Iya Lin, ada 2 lagi. Ayo kita tangkap. Lumayan kan bisa kita bakar nanti malam. Aku, Panji, dan Lintang pun mengejar ayam tersebut untuk kami tangkap. Kami terus mengejar ayam itu. Tanpa kami sadar, kami telah terbawa oleh 2 ayam itu masuk ke dalam hutan bambu itu. Saat kedua ayam itu tertangkap oleh kami, saat kulihat awan sudah berubah warna menjadi gelap, kemerahan menunjukkan waktu sudah maghrib. Saat kami hendak balik lagi, tak sengaja aku melihat ke arah barat. Dari tempatku berdiri, aku melihat pohon yang sangat besar, berdiri hanya berjarak 15 meter saja dariku. Saat ku perhatikan dedaunan pohon itu, ternyata pohon itu adalah pohon kapuk besar. Dan pohon inilah selama ini yang menyimpan misteri sampai sekarang. Saat ku pandangi pohon itu, entah kenapa saat aku melihatnya, seperti ada cerita sedih di balik pohon itu. Terlihat dan sangat terasa sekali aura yang berbeda saat ku pandangi pohon itu. Perlahan ku dekati pohon itu untuk melihat ada apa di sekitar pohon itu. Namun saat aku ada di dekat pohon itu, tiba-tiba saja Lintang dan Panji berteriak, Rifki, jangan dekati pohon itu, bahaya. Lari kamu Ki, lari menjauh dari pohon itu. Lari kamu dari situ Ki. Ayo kita pergi, jangan dekati pohon itu. Tanpa banyak berpikir, aku langsung berlari ke arah Lintang dan Panji. Karena aku tahu mereka berdua bisa melihat dan merasakan apa yang tidak bisa kurasakan dan kulihat. Kami pun terus berlari sampai akhirnya kami sampai di pohon mangga tadi. Kami berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Kulihat muka Lintang dan Panji sangat pucat. Saat aku bertanya pada mereka apa yang terjadi, mereka hanya berkata, nanti aja di rumah, kita ceritain. Kami pun meneruskan perjalanan kami, hingga akhirnya kami sampai di desa kami. Pulang ke rumah masing-masing dan berencana nanti malam akan kumpul lagi. Setelah sampai di rumah, aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi, aku sholat. Setelah sholat, aku langsung pamit dengan orang tuaku untuk ke rumah Lintang, sambil kubawa 2 ayam hasil tangkapan kami tadi. Dan kami berencana ayam ini akan kami bakar.
Sebelum aku ke rumah Lintang, aku mampir dulu ke rumah Panji untuk menjemputnya. Sesampainya aku di rumah Panji, aku mengetuk pintunya. Namun yang keluar rumah adalah ayahnya Panji. Kami pun terlihat beberapa percakapan. "Assalamualaikum Om, ada Panji Om?" Ayah Panji menjawab, "Oh ada, sebentar Om panggil dulu." "Panji, Panji, ini ada Rifki, cari kamu." Panji pun akhirnya keluar. Kamu Ki, bentar ya, aku ambil pisau dulu. Ayam siapa itu Ki yang kamu bawa? Dan mau kalian apakan?" "Oh, ini Om, ayam hutan. Tadi aku Panji dan Lintang gak sengaja ngelihat ayam ini waktu kami ambil mangga di tepi hutan bambu itu. Ya udah Om, kami tangkap. Kan lumayan Om, buat bisa dibakar." Ayah Panji menjawab, "Wah, rezeki kalian itu. Namanya nyari mangga, ketemu ayam. Jangan lupa berdoa dulu sebelum dipotong. Takutnya kan ada hal-hal yang gak diinginkan." Aku menjawab, "Iya Om, aman. Ini mah udah pasti." Tak berapa lama, kemudian Panji pun keluar rumah dan langsung mengajakku pergi. "Om, aku pergi dulu ya Om. Assalamualaikum." "Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Jangan pulang terlalu larut malam." Kami pun langsung bergegas ke rumah Lintang. Sesampainya di rumah Lintang, kulihat Lintang sedang menonton TV. "Woi Lin, orang datang dari tadi, manggilin gak disaut-sautin. Budek kamu ya? Nonton TV kenceng banget suaranya." Kamu Ki? Sorry, aku gak dengar. Iya nih seru banget sinetronnya." "Emang kamu udah dari tadi? Panji mana? Terus kamu ngapain ke rumahku?" "Itu Panji di depan." "Lah, lupa nih bocah. Kamu gak inget nih sama ayam yang kita tangkap tadi? Kalau kamu gak mau, biar aku lepasin lagi nih." Iya, aku lupa. Jangan ngambek dong, gitu aja ngambek, kayak cewek aja. Yaudah, ayo kita olah." "Mau diapainin ayam memangnya?" "Dibakar aja dah, biar ada kerjaan dikit." "Ya udah, kamu sama Panji langsung ke belakang aja, potong ayamnya. Aku siapin bumbunya dulu." Aku pun langsung ke belakang rumah Lintang, mengajak Panji. Saat aku di belakang rumah, kulihat pondok tempat kami berteduh masih berserakan, sisa makan kami siang tadi. Aku pun langsung membereskannya dan membawa piring kotor bekas makan kami tadi siang ke dalam rumah. "Males banget kamu Lin, makan bekas tadi siang aja belum kamu bersihin." Iya, aku lupa Ki. Tadi pulang aku langsung mandi, nggak lihat belakang. Biasa mamaku yang beresin, tapi ini mamaku sama ayahku lagi pergi ke tempat nenek. Kamu dong yang bersihin, masa mama kamu?" Lintang hanya tertawa mendengar perkataanku. Setelah itu aku balik lagi ke belakang. Kupikir ayamnya sudah dipotong oleh Panji. Ternyata Panjinya lagi asik ngasoy di pondok. "Astaga Jul, aku kira ayamnya sudah kamu potong Jul." "Udah aku potong satu, tapi kepalanya putus. Gak sengaja aku bablas motongnya karena gelap. Habis itu gak ada yang pegangin kepalanya." Aku pun tertawa mendengar ucapan Panji yang begitu polos. Panjul, sadis amat kamu Jul. Sampai puntung kepala tuh ayam kamu buat." "Ya udah, bentar aku hidupin dulu lampu. Yuk kita potong satu lagi. Aku pegangin kepalanya, kamu yang potong." Tak berapa lama, bumbu racikan Lintang pun telah selesai. Ayam pun sudah siap untuk ditidurkan di atas bara api. Tak berapa lama acara panggang-panggang selesai. Sekarang giliran waktunya memberi sesajen ke Lampung kami. Tak lupa juga petai mentah, kerupuk dan es teh manis juga menjadi teman santap penyantap kami. "Wih, ajib tenan rasane. Nggak salah pilih teman aku bumbu ayam bakarnya. Racikan Lintang mantul tenan rasane. Udah cocok kamu Lin, buka warung nasi padang." Setelah selesai acara ritual santap menyantap, akhirnya setiap ruang Lampung kami berisi penuh.
oleh rezeki yang kami dapat hari ini. Alhamdulillah, kenyang. Sampai-sampai kami bertiga kesusahan bergerak, saking kenyangnya kami. Gimana gak kenyang? 2 ayam utuh kami bakar, dan cuma kami bertiga yang menyantapnya. Di tengah-tengah larutnya kami, yang sedang menikmati pemandangan malam di pondok belakang rumah Lintang, tiba-tiba aku teringat tentang kejadian tadi sore yang kami alami di hutan bambu. Aku pun langsung menanyakannya ke Lintang apa yang dilihat tadi dan apa yang Panji rasakan. Mereka hanya diam saling bertatapan, dan mereka tidak ingin menceritakan kejadian tadi. Namun, aku tetap berkeras meminta agar mereka menceritakan kejadian tadi sore. Akhirnya mereka menceritakannya padaku. Lintang mengatakan bahwa ada sesosok wanita di balik pohon kapuk itu, dan dia menatapku sangat tajam, seolah-olah hendak menerkamku. Lintang mengatakan sosok itu sangat menakutkan. Matanya merah, rambutnya panjang dan kukunya sangat panjang. Sosok itu mengenakan selendang berwarna merah di lehernya, dan Panji mengatakan bahwa dia merasakan aura negatif yang sangat menakutkan. Aura itu seperti menggambarkan kebencian. Aku hanya menelan ludah dan berdiri semua bulu kuduku saat aku mendengarkan cerita mereka. Waktu pun telah larut malam. Kami segera membereskan sisa makanan kami dan bergegas untuk pulang, karena besok pagi di sekolah kami melakukan ujian nasional akhir semester. Setelah berberes, aku dan Panji langsung pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung tiduran di kasur. Beuh, perutku rasanya mau pecah karena kepenuhan isi. Hanya hitung 15 menit aku sudah hanyut dalam dengkuran dan menembus alam bawah sadarku, membawaku ke sebuah mimpi. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu seorang wanita yang menangis di sebuah bangunan tua. Aku perhatikan dia dari jauh. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kakinya dipasung dan tangannya terlilit sebuah rantai yang cukup besar, dan juga rantai itu melilit lehernya. Dia menangis sambil merintih kesakitan. Sesekali juga dia menjerit lemah, meminta pertolongan. Aku melihatnya merasa tidak tegaan. Aku langsung mendekatinya dan berniat untuk menolongnya. Namun saat kuhampiri, dia hanya menunduk. Tanpa banyak berpikir, aku langsung membuka sebuah pasung di kakinya dan sebuah rantai yang melilit tangan dan lehernya. Setelah aku berhasil membuka pasung dan rantainya, aku langsung menarik tangannya dan berniat membawanya lari dari bangunan tersebut. Namun, seseorang menahan langkah kami dan menarik tangan wanita itu dari sudut yang gelap, hingga aku tak bisa melihat orang yang berada di kegelapan itu. Aku terus berusaha menarik wanita tersebut dan membawanya untuk lari dari tempat ini. Namun aku sangat terkejut. Orang yang menariknya dari kegelapan itu mengeluarkan sebuah kapak yang ukurannya lumayan besar. Orang itu mengayunkan kapaknya dan menebaskannya ke tangan wanita itu. Aku berteriak histeris melihat wanita itu yang kesakitan. Tanpa berpikir panjang, aku terus menariknya keluar dari bangunan itu. Dengan hati yang penuh ketakutan dan kecemasan, akhirnya aku pun berhasil membawa wanita itu keluar bangunan. Tanpa menoleh ke arah wanita tersebut, aku pun melepas genggamanku dari tangan wanita itu yang sedari tadi terus kutuntun. Namun saat kulepas, aku merasakan ada sesuatu yang jatuh di sampingku. Aku menoleh ke arah sampingku, namun wanita itu tiba-tiba tidak ada di sampingku. Saat kulihat ke arah bawah dekat kakiku, kulihat buah tangan yang putus. Aku pun terkejut histeris. Aku berteriak dan mundur menjauhi tangan itu. Berkucur deras keringatku. Detak jantungku berdetak tak beraturan. Aku berjalan mundur.
menjauhi tangan itu. Sampai tiba-tiba aku menabrak sebuah pohon yang berdiri sangat besar di belakangku. Saat aku bersandar di pohon besar itu, ada seperti cairan kental jatuh dari atas mengenai kepalaku. Saat ku pegang kepalaku dan melihat cairan tersebut, dan aku menciumnya, cairan itu sangat amis. Saat kulihat cairan itu berwarna merah, tak melainkan lagi cairan itu adalah darah. Dan terdengar bisikan di dekat kupingku yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Aku langsung menoleh ke arah atas pohon itu yang berada di belakangku. Terlihat seorang wanita sedang duduk bergelantungan di salah satu ranting besar pohon itu dan meneteskan darah dari tangannya. Betapa terkejutnya aku. Ternyata wanita itu adalah wanita yang tadi kutolong. Aku terheran, kenapa wanita itu bisa di atas pohon, padahal tadi dia bersamaku lari dari bangunan tua itu. Aku terus memandanginya sampai akhirnya dia pun melihatku. Saat ia menoleh ke arahku, kulihat matanya merah, mukanya hancur dan tangannya tidak ada satu sebelah kiri. Ia juga menggunakan sebuah selendang berwarna merah yang terlilit di lehernya. Dia melihatku dengan rasa penuh benci. Dan seperti ia tidak menyukaiku, tiba-tiba dia tertawa sangat kencang dan berkata, "Matilah kau. Kau harus ikut denganku." Dan seketika, dia terbang ke arahku dan meremas pundakku. Aku pun terjatuh dan kesakitan. Aku sangat ketakutan sambil terjatuh telungkup. Aku berteriak, "Ampun, ampun." Namun suara itu terdengar sangat melengking di kupingku. Seakan-akan suara itu terus membuat down nyaliku. Sepertinya wanita itu benar-benar akan membunuhku malam ini. Aku terus berteriak minta ampun sambil menutup kupingku. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyentuh pundakku, dan aku berteriak, "Pergi kamu, pergi." Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggilku, "Hei, Ki, bangun Ki. Buka mata kamu, ini ibu sama ayah." Aku pun membuka mataku. Bajuku basah akibat keringatku yang bercucuran seperti orang habis mandi. Kulihat ayah dan ibuku sudah berada di depanku. Dan saat kulihat sekelilingku, aku sudah berada di kamarku dan tak lagi berada di dekat pohon besar itu. "Kamu kenapa? Kok teriak-teriak?" "Gak apa-apa bu, cuma mimpi buruk saja tadi." "Oh alah, kok bisa tole?" "Sudah, kamu sholat tahajud dulu sana, biar agak mendingan." Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan sholat tahajud. Saat aku selesai sholat tahajud, aku berpikir tentang mimpiku tadi. Kenapa semuanya terlihat seperti nyata? Ku pegang pundakku dan aku merasakan sakit. Aku lihat pundakku memar membiru. Aku semakin terheran dengan apa yang kualami malam ini. Apa mungkin semua ini ada sangkut pautnya dengan sosok Ayu Putri? Kecemasan menemaniku malam ini. Terus aku berpikir tentang mimpi malam ini yang terlihat seperti nyata. Aku pun terlelap lagi dalam tidurku. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Alhamdulillah aku tak mimpi buruk lagi. Saat pagi tiba, aku langsung bergegas mandi, sarapan dan pergi ke sekolah. Di sekolah, aku melihat Lintang dan Panji sudah terlebih dulu sampai di sekolah. "Udah pada duluan aja nih, main tinggal-tinggal aja, bukannya barengan. Aku kira kamu sudah duluan pergi, makanya aku sama Lintang pergi langsung ke sekolah." "Iya, aku kira kamu sudah pergi duluan." Jol, Ki, aku mau cerita nanti setelah pulang sekolah tentang mimpiku tadi malam." "Lah, sama. Aku juga mau cerita tentang mimpiku tadi malam." "Emang kalian mimpi apa sih? Kok pada sibuk mau cerita mimpi? Apa jangan-jangan
kalian di mimpi bertemu ya? Ngawur lah Jul. Kalau mau ketemu Lintang aja nggak mesti lewat mimpi. Tiap hari juga ketemu. Setelah beberapa lama terlibat percakapan dengan Lintang dan Panji, akhirnya bel sekolah pun berbunyi yang menandakan waktu jam pelajaran telah dimulai. Akhirnya pelajaran pun dimulai. Hari ini ujian pertamaku. Hari ini adalah yang paling nyebelin dan paling nguras pikiran, yaitu matematika. Aduh, aku kurang tidur, malah ketiban pelajaran yang kayak gini. Suntuk bener dah rasanya. Mana ujian lagi. Mau gak mau, aku harus kerjain ini. Mumet dah pala Superman. Akhirnya setelah beberapa bergelut dengan angka-angka di pelajaran matematika ini, bel istirahat pun berbunyi. Lintang dan Panji mengajakku ke kantin Boykem untuk membeli mie sopnya yang lumayan terkenal enak di sekolah ini dan pastinya murah. Setelah makan di kantin, kami kembali lagi ke kelas dan memulai lagi ujian terakhir hari ini. Setelah beberapa lamanya, akhirnya bel berbunyi lagi dan menunjukkan waktunya belajar mengajar kami telah selesai hari ini, dan kami pun langsung bergegas pulang. Saat di perjalanan, aku menanyakan tentang hal apa yang ingin diceritakan oleh Lintang tentang mimpinya tadi malam. Lintang pun menceritakan semua kejadian yang ia alami dalam mimpinya. Ternyata apa yang dialami Lintang sama dengan apa yang aku alami. Lah, kok bisa sama, Lin? Aku juga mimpi seperti itu. Aku mimpi bauku diremas sama wanita itu. Lihat, di bauku memar. Sambil kuperlihatkan bauku. Iya, kok bisa memar gitu ya? Sakit tuh Ki. Kira-kira ada apa ya? Salah apa kita? Kok sampai kita dibuatnya seperti ini? Apa ini ada sangkut pautnya dengan Ayu Putri dan ayam yang kita tangkap semalam? Soalnya, aku lihat wanita di mimpiku sama seperti wanita yang kulihat di pohon itu. Semalam dia memakai sebuah selendang merah di lehernya. Iya sakit lah Lin. Lihat aja, sampai memar gini. Aku pun juga nggak tahu Lin. Aku pikir kita memang sudah melakukan kesalahan. Makanya kita diperlakukan seperti ini. Tapi nggak mungkin sama ayam yang kita tangkap semalam. Bukan kita cuma aja kali yang dapat ayam. Warga lain juga sering. Tapi nggak pernah tuh kenapa-napa. Panji hanya menelan ludah. Mendengar percakapanku dan Lintang, mimpi kami berdua tak berlaku pada Panji. Hanya aku dan Lintang saja yang dimimpin seperti itu. Gimana kalau nanti sore kita datangin Mbah Pu aja? Kita tanya sama Mbah Pu, sekalian ngobatin lukaku ini. Iya, aku setuju itu. Ya udah, nanti sore sekalian ke rumahku. Kita bareng-bareng ke rumah Mbah Pu. Kami pun akhirnya sepakat untuk menanyakan dan menceritakan hal ini kepada Mbah Pu nanti sore. Kami pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing. Saat aku tiba di rumah, dari arah dapur tercium olehku wangi ikan asin yang lumayan menggoda lambungku. Assalamualaikum Bu. Masak apa Bu? Enak bener kayaknya. Jadi aromanya saja sudah sedap nih. Ibuku menjawab. Waalaikumsalam. Iya, ibu masak sayur asem, ikan asin, sama sambal belasan itu Le. Ya udah, kamu ganti baju dulu, habis itu makan. Tanpa banyak berbicara, aku pun langsung mengganti bajuku. Saat aku membuka bajuku, ibuku melihat luka memar di bauku. Itu kenapa Le bau kamu? Habis berantem ya? Kok sampai memar gitu? Enggak tahu ini Bu. Tadi malam bangun tidur tahu-tahu sudah begini aja Bu. Ya sudah, makan dulu. Habis itu ibu tuh bau kamu. Enggak usah Bu. Nanti sore aku mau ke tempat Mbah Pu saja. Biar diurut sama Mbah Pu. Oh ya udah, benar ya kamu urut sama Mbah.
Nanti ibu kasih uang kamu buat beli rokok, buat bambu. Oh siap bu. Aku langsung menyantap masakan ibuku yang enaknya luar biasa. Waktu sore pun telah tiba. Aku pamit dengan ibuku pergi ke rumah Mbah Ampuh. Ibuku memberiku beberapa rupiah untuk membeli rokok untuk Mbah Ampuh. Aku pun langsung bergegas menjemput Lintang dan Panji. Dan kami bertiga pun bergegas pergi ke rumah Mbah Ampuh. Sesampainya kami di sana, Mbah Pun akhirnya keluar. Mbah Ampuh? Iya, siapa ya? Saya Mbah Fikri, mau kusuk. Mbah Pun akhirnya mempersilahkan kami masuk. Ini Mbah, ada titipan dari ibu. Mohon diterima Mbah. Sambil kuberikan 2 bungkus rokok. Wah, ndak perlu repot-repot oleh. Enggak kok Mbah, enggak repot. Mbah, ini saya mau kusuk. Ini pundak saya memar Mbah. Loh, kok bisa sampai begini tole? Ini bukan memar biasa. Kalian semalam masuk ke dalam hutan babu itu ya? Iya Mbah. Maafin kami kedengaran omongan Mbah. Saya sama teman-teman semalam ngejar ayam. Tanpa kami sadari, kami sudah berada dalam hutan bambu itu Mbah. Wah, gawat itu. Nggak bisa dibiarin. Bakal jatuh korban lagi kalau begini. Tanpa kupahami apa arti dari perkataan Mbah Ampuh, aku yang mendengarnya menelan ludah dan mukaku langsung pucat. Begitu juga dengan Lintang dan Panji yang menggidik ngeri merinding dengan perkataan Mbah Ampuh. Aku beranikan diri untuk bertanya maksud dari perkataan Mbah Ampuh. Mbah Ampuh pun menceritakan sebuah peristiwa yang menimpa pasien-pasiennya tahun lalu. Dulu Mbah juga pernah dapat pasien yang sama seperti kamu. Ia seorang pemuda sama seperti kamu. Dia juga mendapatkan luka memar itu akibat masuk ke dalam hutan bambu itu. Dan tidak sengaja dia tertidur di pohon kapuk yang berada di dalam hutan bambu itu. Dia bermimpi didatangi sosok Ayu Putri yang hendak mengajaknya pergi jauh. Tapi untung saja sewaktu itu Mbah melihat pemuda itu. Waktu Mbah melihatnya, pemuda itu sedang berputar-putar mengelilingi pohon kapuk itu, namun dengan mata tertutup. Mbah pun langsung menariknya dengan mengajaknya keluar dari hutan bambu itu. Namun ia tak juga membuka matanya. Sampai akhirnya Mbah bacakan beberapa doa. Barulah dia sadar. Lalu ia menceritakan kepada Mbah dengan siapa ia bertemu, bagaimana dan seperti apa. Panjang lebar orang itu menceritakan semua kejadian yang ia alami. Sampai akhirnya Mbah menyuruhnya pulang. Tetapi beberapa hari kemudian ia datang ke rumah Mbah dengan keadaan yang tidak baik. Dia seperti sakit, wajahnya sangat pucat, dan ia mengatakan bahwa sosok Ayu Putri selalu saja datang ke mimpinya dan memberikan berbagai ancaman menyuruh orang itu untuk ikut bersama Ayu Putri. Orang itu pun juga mengalami beberapa luka memar di badan dan di pundaknya sama seperti kamu ini. Namun tak separah orang waktu itu. Kalau sudah begini, hanya ada satu jalan dan cara saja untuk bisa bebas dari teror sosok Ayu Putri, yaitu datang lagi kembali ke tempat itu dan berkomunikasi secara keadaan sadar dengan sosok Ayu Putri, namun harus dengan keberanian dan iman yang besar. Aku, Lintang, dan Panji menggigit ngeri saat mendengarkan cerita Mbah Ampuh. Bulu kuduk tak henti-henti berdiri dan menari-nari. Begitu juga dengan kedua temanku. Dan dalam hatiku yang penuh ketakutan, aku bertanya-tanya, apakah aku sudah diteror dengan sosok Ayu Putri? Lantas bagaimana caranya aku bisa lepas dari sosok Ayu Putri? Akhirnya aku dan teman-temanku bertanya bagaimana caranya agar bisa langsung berkomunikasi secara sadar dengan sosok Ayu Putri. Mbah,
Kalau memang saya dan teman saya diteror oleh sosok Ayu Putri, terus gimana Mbah caranya agar kami bisa lepas dari teror itu? Hanya ada satu cara saja. Kalian harus kembali lagi ke sana. Tetapi hanya kalian bertiga saja yang bersangkutan. Kalian harus berkomunikasi dengan sosok itu. Kalian pertanyakan apa maunya. Bagaimana caranya Mbah agar saya bisa langsung berkomunikasi dengan hal yang tak bisa saya lihat itu? Kalian harus memainkan sesuatu permainan yang bisa kalian mainkan untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Terserah kalian mau permainan yang seperti apa, mau jalangkung atau apapun itu, asal bisa berkomunikasi dengan hal gaib. Dan kalian harus memainkannya di waktu malam Jumat. Iya Mbah, kami biasa memainkan permainan jalangkung. Ini teman saya Lintang juga bisa melihat sosok yang tak kasat mata. Teman saya Panji juga bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat. Tapi Mbah, apa itu kami harus lakukan untuk bisa bebas dari teror Ayu Putri? Ya, itu harus kalian lakukan. Kecuali kamu bersedia di bawahnya. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku pun ngeri. Sial banget rasanya kalau udah ngalamin kejadian seperti ini. 3 hari lagi malam Jumat. Pas bener sih, kami juga selesai ujian hari Kamis. Jadi kami bisa ke sana waktu malam Jumat. Baiklah Mbah, kalau gitu kami permisi pulang dulu. Nanti kami pikirkan lagi ya Mbah, jawabku. Akhirnya, kami pun bergegas pulang. Dengan perasaan yang bimbang, kami saling bertanya, bagaimana nanti waktu malam Jumat? Gimana nih woi? Kalian mau nggak balik lagi ke tempat itu? Tanyaku. Ya udahlah, mau gimana lagi? Emang ada jalan lain lagi selain nggak ke sana? Kan nggak ada. Mau nggak mau kita harus ke sana, jawab Lintang. Rifki hanya mengikuti kemauan kami saja. Akhirnya, kami bertiga pun setuju untuk kembali lagi ke hutan bambu itu. Tapi aku masih bingung, permainan apa yang sekiranya bisa kami mainkan untuk berkomunikasi dengan sosok Ayu Putri. Sampai akhirnya aku searching di internet, mencari permainan apa yang bisa kami mainkan nanti. Setelah mencari, akhirnya aku menemukan sebuah permainan yang sekiranya cocok untuk kami mainkan menurutku. Permainan itu bernama Ouija. Permainan yang menggunakan alat seperti papan yang di atas papan itu tertulis sebuah angka dan huruf abjad dari A sampai Z dan 0 sampai 9, dan ada kata singkat ya dan tidak. Cara bermainnya dengan menyebut nama sosok makhluk yang akan kami hubungi dan memberikan beberapa pertanyaan ke sosok tersebut. Nanti dengan sendirinya, jari kami akan bergerak ke arah salah satu huruf-huruf dan angka abjad yang ada di atas papan Ouija, menunjukkan sebagai jawaban dari pertanyaan kami ke sosok tersebut. Oke, aku pun paham dengan permainan ini. Akhirnya kami bertiga pun setuju untuk memainkan permainan ini sebagai alat komunikasi kami dengan arwah Ayu Putri. 2 hari kemudian pun tiba saatnya. Malam ini malam Jumat yang kami tunggu-tunggu. Kami sepakat sedikit berbohong ke orang tua kami akan tidur di rumah salah satu teman kami. Orang tua kami pun memberikan izin. Akhirnya, aku, Lintang, dan Rifki pun siap untuk bergegas pergi ke hutan bambu itu. Tapi sebelum kami pergi ke sana, kami terlebih dahulu singgah ke rumah bambu untuk mengambil beberapa persediaan untuk permainan ini. Setibanya kami di rumah bambu, Mbah, aku sama teman-teman sudah siap untuk pergi ke hutan bambu itu. Doakan kami selamat ya Mbah, kata aku. Iya, kalian hati-hati ya. Banyak-banyak berdoa, minta perlindungan sama Gusti Allah. Karena sebaik-baiknya perlindungan
lebih lagi baik pelindungan dari Sang Pencipta. Jam 5 pagi saat fajar tiba. Kalau bisa kalian harus sudah mengakhiri permainan itu. Maaf, Mbah nggak bisa temenin kalian, karena ini permainan kalian, sahut Mbah Empu. Iya Mbah, nggak apa-apa. Dapat doa dari Mbah saja kami sudah bersyukur. Kami berangkat dulu ya Mbah. Assalamualaikum. Kami pun bergerak lagi menuju hutan bambu tersebut, sambil kubawa beberapa bingkisan dari Mbah Empu yang berisikan sebuah dupa, kembang kantil, termin kecil, kemenyan, sisir, dan ada sebuah boneka kecil yang terlihat kusam dan kotor. Aku bingung, kenapa Mbah memberi cermin, sisir, dan boneka ini? Untuk apa ya? Mbah juga nggak ngejelasin bakal untuk apa benda-benda ini. Ah, sudahlah, mungkin nanti ada manfaatnya. Kalau tidak, nggak mungkin Mbah ngasih benda ini. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian, kami berjalan. Kami sampai di depan bibir hutan bambu itu. Dan kami ada di dekat pohon mangga yang kemarin kami ambil buahnya. Kami duduk sebentar di sini untuk beristirahat. Sambil sesekali kami memandangi hutan bambu itu. Muka Rifki terlihat pucat seperti tidak yakin untuk memasuki hutan bambu ini. Begitu juga dengan Lintang. Aku pun sebenarnya sedikit takut dan ragu saat melihat hutan bambu ini. Tapi mau gimana lagi? Ini salah satu jalannya. Mau tidak mau kami harus masuk ke dalam hutan bambu ini. Aku pun mengalihkan raut wajah pucat mereka dengan meyakini mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat kami berdiri hendak melanjutkan perjalanan, aku sangat terkejut bukan kepalang. Terasa darahku dari ujung kaki naik langsung ke kepala saat aku melihat ada sesosok kuntilanak yang berdiri di salah satu cabang pohon bambu. Sontak, kakiku lemas dan aku kembali terduduk. Rifki dan Lintang langsung kutarik tangan mereka untuk duduk kembali. Kenapa ngelihat ya? Baru juga segitu. Tapi katanya nggak takut. Baru dia doang kamu sudah pucat macam mayat Ki. Lintang menertawakan seakan mengejekku. Emang dia ngelihat apa Lin? Kok langsung pucat mukanya? Tanya Panji ke Lintang. Ketawa aja terus. Kamu belum lihat Jul. Nanti kalau kamu sudah lihat, kamu baru tahu rasanya gimana. Ketusku sambil sedikit jengkel. Setelah 15 menit kemudian, aku pun kembali menoleh ke arah belakangku. Pandanganku fokus ke arah salah satu pohon bambu yang kuntilanak tadi berdiri di situ. Ternyata sudah tidak ada lagi kuntilanak itu di situ. Akhirnya aku pun dengan Panji meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanan di hutan bambu terasa sekali seperti ada banyak mata yang terus mengawasi kami bertiga. Tiba-tiba saja ada burung hitam yang ukurannya lumayan besar, terbang meresat sangat cepat dan hampir saja mengenai kepala Panji. Hampir saja, ucap Panji. Gila dah, besar banget tuh burung. Hampir saja ngenain aku. Kira-kira itu burung apa ya? Kok besar sekali? Untung-untung saja bukan burung jelmaan, ucap Lintang. Jangan gitu dong ngomongnya Lin. Nakut-nakutin saja, saut Panji dengan sedikit pucat mukanya. Udah, nggak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Ingat, di sini bukan tempat sembarangan. Tetap jaga omongan, nggak boleh sembarangan, ketusku. Akhirnya setelah beberapa lama kami berjalan, sampai juga di ujung hutan bambu itu. Yes, rasanya beda banget aura di sini. Terasa sangat dingin. Padahal sebelumnya gak sedingin ini.
Kakiku terasa berat untuk melangkah ke arah pohon itu. Padahal hanya beberapa meter saja jaraknya antara tempat kami berdiri dengan pohon itu. Dengan rasa keraguanku, kuputuskan untuk berdiam sejenak di sini dulu sambil beristirahat. Kita break di sini ya. Aku capek. Istirahat saja dulu, ucapku dengan sedikit berbohong. Padahal aku saat ini sedang ragu. Kupandangi pohon itu dari tampak aku duduk. Kok rasanya ragu ya? Tapi mau gimana lagi? Udah nanggung. Ya udahlah, gas saja. Tiba-tiba saja, saat aku berdiri hendak melanjutkan niatku, Lintang bertindak histeris, mengajak kami untuk pulang. Ki, Jol, udah, ayo kita pulang saja. Aku nggak mau di sini. Ayo pulang, ucap Lintang sambil menutup matanya. Lah, kenapa Lin? Ada apa? Kita nanggung nih, udah jauh-jauh kita kesini, masa harus balik lagi? Ucapku. Itu Ki, ada dia di situ Ki. Dia nunjukin ke arah kamu, seperti marah sama kamu. Aku takut Ki, ucap Lintang. Aku yang mendengar ucapan Lintang pun, seketika mukaku langsung pucat. Kakiku lemas, perasaanku mulai gak karuan. Saat ku ingat aku bertemu sosok itu di dalam mimpi kemarin. Baru di dalam mimpi saja dia sudah menakutkan. Apalagi kalau aku melihatnya secara langsung. Tapi aku beranikan diri dan menenangkan Lintang. Udah gak apa-apa Lin, kamu tenang aja. Atur nafas kamu Lin. Kita datang ke sini dengan niat baik. Insya Allah kita aman. Kita berdoa saja, memohon perlindungan, ucapku. Akhirnya kami bertiga pun berdoa untuk keselamatan kami. Perlahan kulihat Lintang mulai tenang, tapi ia masih menutup matanya. Yaudah, ayo kita lanjut. Segera kita akhiri semua ini. Aku nggak tahan lagi kalau berlama-lama di sini, ucap Panji. Perlahan kami dekati pohon kapuk tua itu, dan kami duduk melingkar di bawah pohon itu. Kukeluarkan papan Oija yang kubuat sebelumnya. Oh iya, karena papan Oija ini tidak ada yang jual, aku berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Papan Oija kuletakkan di atas tanah dan membakar dupa yang diberikan oleh Mbah Ampuh. Kaca kecil kuletakkan di dekat akar pohon itu, dengan sisirnya juga, dan bonekanya aku gantung di salah satu ranting pohon. Setelah semuanya selesai, kami pun duduk kembali. Sebelum permainan ini dimulai, kami berdoa kembali memohon perlindungan. Akhirnya, permainan kami dimulai. Tiba-tiba saja, angin bertiup kencang. Benar-benar di sini menciptakan suasana yang tidak enak. Mataku melihat ke atas, ke arah sebuah ranting yang bergerak sangat kencang. Kulihat dari bawah seperti ada sosok yang hitam bergantung di ranting pohon itu. Perasaanku mulai tidak enak. Ingin saja permainan ini kutinggal dan pergi kembali ke rumah. Tapi semua sudah terlanjur. Kami bertiga sudah ada di sini. Tidak mungkin aku tinggalkan. Ku coba alihkan pandanganku dan berusaha tidak memperdulikan sosok apa yang bergantung di situ. Satu persatu telunjuk kami letakkan di sebuah pin yang terletak di atas papan Oija ini. Dan satu persatu dari kami melontarkan sebuah pertanyaan secara bergantian, yang berawal dari diriku untuk pertama kali menanyakan sebuah pertanyaan. Assalamualaikum. Siapapun kalian, tolong jawab pertanyaan kami, ucapku. Apa kalian terganggu atas hadirnya kami di sini? Tanyaku. Perlahan jari telunjuk kami yang kami letakkan di atas papan Oija ini bergerak dengan sendirinya menuju ke sebuah kalimat yang tertulis di atas papan Oija ini yang bertuliskan perkataan, iya.
Mukaku langsung pucat. Terasa sekali kepalaku sangat berat sekali untuk digerakkan. Pikirku penghuni yang ada di sini sangat terganggu dengan hadirnya kami. Panji kulihat tangannya bergetar sangat kencang. Sambil terpaku, dia melihat ke arah belakangku. Saat kutanya dia kenapa, namun dia hanya menjawab, "Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan." Namun aku tidak yakin dengan jawaban Panji. Lintang masih biasa-biasa saja karena matanya kami tutup dengan sebuah kain. Lanjut pertanyaan kedua. Kali ini giliran Panji yang menanyakannya. "Ayo Putri, apa salah kami hingga kamu meneror kami?" tanya Panji. Perlahan dari kami mulai bergerak lagi, bergerak ke arah huruf-huruf yang ada di atas papan Oida. Bergerak lalu berhenti di salah satu huruf M. Setelah itu A, setelah itu T, dan I. Yang dibaca menyebutkan sebuah kata, mati. Panji bergetar, tubuhnya semakin menjadi-jadi saat dia melihat lagi ke arah belakangku sambil mengatakan, Itu di belakang kamu, Ki." Perasaanku mulai tidak enak. Pundakku terasa panas dan sakit. Kepalaku kembali lagi terasa sangat besar, sebesar semangka rasanya. Aku beranikan diri untuk melihat ke arah belakang. Namun Panji menahan kepalaku dan berusaha melarangku melihat ke arah belakang. "Udah, gak usah lihat, kita lanjut saja," ucap Panji. "Emang kenapa, Jul? Ada apa di belakangku?" tanyaku ke Panji. "Udah, gak ada apa-apa. Udah pergi dia. Udah, lanjut aja," ketus Panji. Dia siapa? Apa yang dilihat Panji di belakangku sampai dia sangat ketakutan? Sudahlah, aku coba mengabaikan semuanya dan berusaha tetap fokus ke permainan ini. Aku suruh Lintang untuk bertanya berikutnya. Namun saat Lintang ingin bertanya, kami bertiga terkejut karena tiba-tiba ada suara anak kecil perempuan yang menangis. Kami bertiga pun terdiam. Aku dan Panji saling menatap dan bertanya, "Anak siapa itu yang menangis?" Tak berapa lama kemudian, kami dikejutkan dengan tiba-tiba ada sosok anak kecil perempuan yang muncul dari arah belakang pohon kapuk ini. Namun anak ini tidak menampilkan aura yang menakutkan. Dia terlihat seperti anak kecil biasa saja. Dia berjalan ke arah kaca dan sisir yang tadi kuletakkan di dekat akar pohon kapuk itu. Dia berjalan dan menatap kami bertiga dengan tajam. Aku dan Panji terbengung melihat anak kecil ini yang tak tahu dari mana asalnya. Namun kehadirannya menciptakan suasana yang damai yang tadinya angin bertiup kencang. Kini tiba-tiba saja angin bertiup lembut dan tempat ini terasa seperti tidak seram lagi. Namun walaupun begitu, kami yakin anak ini bukanlah anak kecil yang seperti biasa di desa kami. Kami berpikir secara logika, gak mungkin ada anak kecil di sini. Ini kan jauh dari desa. Lagian anak siapa malam-malam kesini? Lintang pun membuka kain yang penutup matanya dan melihat juga anak kecil itu yang duduk di depan kaca dan sambil menyisir rambutnya. Walaupun anak kecil ini yang kami yakini dia bukan manusia, tapi kehadirannya membuat kami di sini nyaman. Sampai-sampai Lintang mendekatinya dan menyisir rambut anak kecil itu. Lintang mengatakan bahwa dia tak melihat sosok apapun di sini. Sungguh luar biasa kehadiran sosok anak ini. Betul-betul menciptakan suasana damai kami rasakan. Lintang pun menanyakan beberapa pertanyaan ke sosok anak kecil itu. "Nama kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Mama kamu kemana?" tanya Lintang. Anak kecil itu memalingkan wajahnya
melihat ke arah Lintang sambil mengatakan, "Namaku None." "Oh, terus None sama siapa di sini?" tanya Lintang lagi. Namun sosok anak kecil yang bernama None itu tidak menjawab pertanyaan yang lainnya dari Lintang. Dia hanya menyebutkan namanya saja. Tak berapa lama kemudian saat Lintang masih menyisiri rambutnya, anak kecil itu melihat ke arah boneka yang tadi kugantung di sana, di salah satu ranting pohon itu. Dan dia menunjuk boneka itu, meminta untuk diambilkan. Aku pun langsung mengambilkan boneka itu dan memberikannya. Sekarang aku tahu kenapa Mbahku memberi boneka Kada dan istri ini ke kami bertiga. Ternyata ini semua jawabannya. Setelah aku berikan boneka itu, anak kecil itu tersenyum padaku dan mengucapkan terima kasih. Aku pun tersenyum sambil mengelus rambutnya. Tiba-tiba saja, anak kecil itu mengatakan sebuah perkataan. "Aku pergi dulu ya, Kak." Dan anak kecil itu berjalan menuju sebuah kolam yang ada di dekat pohon kapuk ini. Saat dia di tepi kolam tersebut, dia mengatakan sebuah perkataan lagi. "Kalau mama jahat sama kakak, panggil None ya." Setelah ia mengatakan kalimat tersebut, dia berjalan lagi ke arah kolam itu, dan dia masuk ke dalam kolam itu. Sampai akhirnya, dia tenggelam ke dalam air dan tak terlihat lagi. Kami yang sudah mengetahui bahwa sosok anak kecil ini bukanlah manusia, kami tidak begitu terkejut saat melihat anak kecil itu berjalan ke dalam air. Tak berapa lama aku lihat jam tanganku yang menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Rasanya kami bertiga di tempat ini sudah cukup lama. Tapi kenapa malah waktu yang kami rasakan berjalan sangat lambat sekali. Saat anak kecil itu sudah pergi dan tak terlihat lagi, suasana pun kembali mencekam. Angin mulai lagi meniup ranting-ranting pohon hingga menghujam sangat kuat. Hatiku yang tadinya mulai tenang, tapi sekarang malah berbalik menjadi gelisah lagi. Sekelebat bayangan hitam melintas di depanku, dan ada sosok yang terbang dari pohon ke pohon lain. Dalam hatiku bertanya, makhluk apa itu? Aku pikir hanya aku saja yang melihat bayangan hitam dan makhluk itu. Ternyata Panji dan Lintang pun juga melihatnya. Aku tarik nafas dalam. Kuhembuskan bersama sholawat Nabi dan zikir karena aku pikir hanya ini sajalah perlindungan yang bisa melindungi kami dari sesuatu yang dari tadi mengintai kami. Aku pun menyuruh Lintang dan Panji juga berdoa agar diberi keselamatan. Kembali lagi kami duduk melingkar di bawah pohon kapuk ini dan berencana melanjutkan permainan. Giliran Lintang yang bertanya, "Lin, giliran kamu nih yang nanya. Tadi kan kamu gak jadi karena ada anak kecil itu," ucapku. "Oke Ki." "Assalamualaikum Ayu Putri. Dengan maksud apa kamu meneror saya dan teman saya? Salah kami apa sehingga kamu marah pada kami?" ucap Lintang. Jari-jari kami pun bergerak lagi, dengan sendirinya bergerak dan menetap di huruf-huruf yang tertulis di papan meja ini, dan menghasilkan sebuah perkataan yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Seketika badanku terasa sangat lemas. Teringat apa ucapan warga desa dan apa yang ada di mimpiku kemarin, bahwa sosok Ayu Putri akan muncul dengan perkataan ini. Badanku terasa lemas sekali dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Pundakku sakit sekali, seperti ditimpa sesuatu. Tiba-tiba saja Lintang dan Panji melihatku. Mereka langsung menjauhkan diri dariku. Mereka tampak seperti orang ketakutan, dan keringat mereka bercucuran deras. Dengan badan yang gemetar, mereka mundur dan menjauhiku.
Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Mereka berdua membisu sambil melihatku. "Hei, Lintang, Panji, ada apa? Istighfar kalian. Apapun yang kalian lihat, jangan sampai pikiran kalian kosong," ucapku. Itu di belakangmu, Ki," ucap Lintang. Darahku langsung naik ke kepala. Ada apa di belakangku? Sampai mereka berdua sangat ketakutan. Tiba-tiba saja, ada sebuah tangan yang mencengkeram bahuku. Cengkeraman itu sangat kuat, sampai-sampai aku kesakitan. Aku coba beranikan diri untuk melihat ke arah belakangku, namun badan dan kepalaku sangat berat sekali. Ada apa? Dan siapa sebenarnya yang ada di belakangku? Aku coba mengatur nafasku dan menenangkan sedikit pikiranku sambil aku baca ayat kursi. Perlahan ku gerakkan kepalaku untuk menoleh ke arah belakang. Astagfirullah. Betapa terkejutnya aku. Rasanya jantungku berhenti berdetak saat aku mengetahui sosok apa yang di belakangku. Terlihat sebuah selendang merah terlilit di lehernya. Tangannya buntung satu sebelah kiri, dan mukanya penuh darah dan sangat hancur. Rambutnya acak-acakan, dan sosok itu menatapku dengan sangat tajam. Terpancar di matanya seperti sangat tidak menyukaiku, sama seperti yang kulihat di mimiku kemarin. Tak salah lagi, ini adalah sosok Ayu Putri. Aku gak nyangka bahwa aku akan bertemu sosok ini dengan sangat begitu dekat. Badanku semakin lemas, bahkan tak bisa digerakkan sama sekali. Aku terpaku dan sambil melihat sosok itu yang berdiri di depan mukaku. Perlahan sosok Ayu Putri itu mendekatkan kepalanya ke mukaku dan menjulurkan lidahnya, menjilat kupingku dan sambil berkata, "Mati, mati, mati." Rasanya di sini aku sudah benar-benar mati, karena aku tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa takut. Pikiranku kosong, pandanganku hanya terfokus ke sosok Ayu Putri. Bahkan aku seperti berada di dimensi lain. Yang kulihat hanya kegelapan, tidak ada siapapun. Bahkan aku tak melihat kedua temanku, kecuali sosok Ayu Putri saja yang ada di depanku dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Sebuah tangan memukul pipiku, dan samar-samar terdengar suara Lintang yang menyuruhku sadar. Saat ku buka mataku, aku melihat Panji dan Lintang sudah ada di depanku. Kepalaku terasa sakit sekali, dan luka memar di bahuku semakin menjadi karena cengkraman sosok Ayu Putri tadi. Aku nggak tahu apa yang terjadi sampai aku pingsan. Yang hanya aku ingat, sosok Ayu Putri ada di depanku. Dan kemana sosok itu perginya sekarang? Lin, apa yang terjadi sama aku, Lin? Kok aku tiba-tiba pingsan? Dan kemana perginya makhluk sialan itu? Tanyaku ke Lintang. Kamu tadi pingsan karena kamu terkejut saat melihat sosok itu begitu dekat sama kamu. Tapi untungnya Panji bawa garam krosok, jadi aku bacain ayat kursi sambil ku lempar ke arah kamu. Akhirnya pergi sosok itu. Sebelumnya dia enggan pergi, dan dia seperti mengancam dengan kata mati. Dan menuju ke arah kamu, jawab Lintang kepadaku. Emang aku salah apa ya? Sehingga dia seperti sangat membenciku. Terus sekarang kita ada di mana, Lin? Ucapku. Aku juga nggak tahu nih, kita lagi di mana. Soalnya aku sama Pancul tadi bawang kamu terus. Gak lihat jalan. Yang penting bisa menjauh dari tempat itu dulu. Kamu gimana? Udah mendingan belum? Kira-kira bisa nggak kamu berjalan? Tanya Lintang padaku. Aku masih lemas sedikit, tapi bisa kok. Asal kalian berdua menuntun jalan.
jawabku. Ya udah, pelan-pelan aja. Kita juga nggak tahu nih, sekarang lagi ada di mana. Pelan-pelan kita jalan ya, ucap Panji. Saat aku berdiri, rasanya tulang-tulangku mau berontakan. Sakit semua ini badan, lemas banget rasanya. Bau juga makin lama makin perih. Tapi mau gak mau, jalan satu-satunya harus segera keluar dari tempat ini. Ternyata teror gak cukup sampai di sini saja. Saat hendak kami melangkahkan kaki kami, kembali lagi kulihat sesosok kuntilanak yang berdiri beberapa meter saja di depan kami. Kami pun tak cukup nyali untuk melewati sosok itu. Akhirnya kami beristirahat lagi sampai sosok itu tak lagi berdiri di situ. Itu Jol, aku lihat tadi pas menusuk hutan bambu di depan tadi, ucapku. Sial banget deh. Apa sih maunya? Gak cukup-cukup juga gangguin kita. Padahal niat kita kan baik kesini, ucap Panji sambil sedikit kesal. Udahlah, udah. Gak perlu lagi ngomel-ngomel. Udah capek banget rasanya nih. Ini mungkin konsekuensinya ya. Kita harus hadapi, apapun hasilnya, sahut Lintang. Aku luruskan kakiku sambil membenarkan urat-urat yang keseleo. Sambil kuraba luka di pundakku. Ternyata luka di pundakku makin parah. Terlihat seperti cakaran dan mulai menghitam, seperti luka akibat terbakar. Coba sini, aku lihat lukamu. Sakit gak Ki? Tanya Lintang padaku. Sakit banget Lin, perih rasanya. Kalah perihnya diputusin sama doi. Di, lagi kayak gini masih sempat-sempatnya kamu ngebucin Ki. Lin, itu di atas tasku ada kotak P3K. Alkoholnya juga ada. Sama kamu sobek aja sedikit tasku untuk membersihkan luka Rifki, ucap Panji sambil menyuruh Lintang. Lintang pun langsung mengambil apa yang disuruh oleh Panji, dan Lintang langsung membersihkan dan mengobati lukaku. Setelah mengobati lukaku, kami pun bergerak lagi melanjutkan perjalanan. Kami lihat sosok kuntilanak tak lagi di situ. Entah apa maksudnya, sosok kuntilanak itu tiba-tiba muncul mengejutkan kami. Tiba-tiba menghilang tanpa berucap salam. Setan edan. Setelah beberapa lama perjalanan kami, tak kunjung juga mendapatkan titik terang jalan untuk kembali. Kami merasa kami hanya berputar-putar di tempat ini saja. Stop, kita berhenti saja dulu, ucapku. Emang kenapa Ki? Tanya Panji. Kalian gak sadar, dari tadi kita hanya berputar-putar di sini saja. Sialan, kita dikerjain nih. Tuh kalian lihat, itu kain yang bekas ngobatin aku tadi. Sambil aku tunjuk ke arah di mana tadi sebelumnya kami beristirahat dan mengobati lukaku. Ya, iya nih, kita cuma muter-muter di sini aja doang dari tadi, sahut Lintang. Garam krosok tadi masih ada sisanya nggak Jul? Tanyaku ke Panji. Ah, ini sedikit lagi. Mau kamu apakan? Udah kasih aja ke aku. Sekalian minta korek api dan ambil itu kain yang tadi bekas ngobatin lukaku. Aku taburkan sedikit garam krosok di dekat kami berdiri dan di kain yang bekas membersihkan lukaku tadi. Setelah itu kainnya aku bakar. Udah, kita jalan lagi saja. Sambil berdoa, mudah-mudahan kita ketemu jalan keluarnya, ucapku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sambil kami isi dengan sholawatan di setiap langkah kaki kami, dan kutaburkan sedikit-sedikit garam krosok di jalur yang telah kami lewati. Setelah beberapa lama perjalanan, alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan titik terang. Panji melihat sebuah bangunan di depan kami. Kami berpikir,
Mungkin itu rumah warga. Tapi saat kami dekati bangunan itu, ternyata bangunan itu adalah bangunan tua Belanda. Ya, ini namanya keluar dari kolam buaya, masuk ke kandang harimau. Bukannya nemu jalan pulang, malah nyasar makin ke dalam hutan. Apes banget rasanya. Tenaga kami pun hanya tersisa sedikit saja. Kembali lagi kami beristirahat di depan bangunan tua Belanda itu. Udah, kita istirahat di sini saja dululah, sampai pagi. Kalau kita terusin perjalanan, takutnya entah kemana kita. Kita tunggu saja sampai terang dikit, ucap Panji. Kami bertiga pun sepakat untuk beristirahat di sini saja, sampai cuaca terang. Saat beristirahat di antara rumah Belanda itu, aku penasaran, ada apa di sekeliling rumah Belanda ini. Aku pun berdiri menyusuri bangunan ini. Saat kulihat di samping bangunan ini, ada sebuah kuburan yang lumayan besar dan rapi. Pikirku kuburan ini bisa rapi. Mungkin Mbah Puh yang selalu membersihkan dan merawat kuburan ini. Tak berani aku untuk mendekati kuburan itu. Aku pun kembali lagi ke tempat di mana tempatku tadi beristirahat. Namun saat aku kembali lagi, aku tak menemukan mereka yang tadi sedang beristirahat di sini. Aku pun bingung, mereka pergi kemana? Aku pun mencari-cari mereka di sekitaran bangunan, namun tak kunjung juga kutemukan mereka. Bingung kemana perginya teman-temanku. Apa mereka sudah terlebih dulu pulang? Tapi bagaimana mungkin mereka meninggalkan sendiri begitu saja? Saat aku masih mencari mereka, aku mendengar sebuah ringkikan seekor kuda dan langkah kaki kuda. Aku mencari dari mana asal suara itu. Saat aku kembali lagi ke depan bangunan, aku melihat seekor kuda yang berjalan dan tidak ada yang menungganginya. Kuda hitam yang ukurannya lumayan besar, dan si penunggangnya menggunakan baju ala-ala tentara Belanda. Dan dia mondar-mandir di depan bangunan ini, seperti sedang berjaga-jaga. Aku hanya mengintipnya saja, dan berharap dia tak melihat aku yang sedang bersembunyi. Saat masih aku pantau terus kuda dan penunggangnya itu, aku mendengar suara seseorang yang menjerit dari arah belakang bangunan. Saat aku dengarkan dengan pasti siapa yang menjerit itu, ternyata suaranya tidak asing bagiku. Suara itu adalah suara Lintang. Aku pun kembali lagi ke belakang bangunan Belanda ini dan mencari-cari di mana sumber suara itu. Akhirnya aku dapat mendapatkan dari mana sumber suara cerita Lintang. Saat aku temui mereka berdua, aku melihat mereka wajahnya penuh darah, dan mereka diikat dan dijaga oleh dua orang yang sama kulihat tadi di depan menunggangi kuda dan berpakaian seperti tentara Belanda. Lintang yang terus berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Aku tak tahu cara menolong mereka bagaimana, karena aku juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Alih-alih aku hanya mematung melihat kedua temanku yang sudah tak berdaya dan meminta pertolongan. Saat aku pandangi mereka terus, aku terkejut karena tiba-tiba suara kuda sangat keras berada di belakangku. Saat aku melihat ke belakang, ternyata seekor kuda dan penunggangnya yang tadi kulihat di depan sudah ada di belakangku. Dan penunggang kuda itu melihat ke arahku, dan dia turun dari badan kuda ini dan terus mendekatiku. Aku pun tak ingin bernasib sama seperti teman-temanku. Aku langsung berlari dan menghindari orang itu, namun dia tetap terus mengejar sambil membawa sebuah cambuk. Sekuat mampu berlari, namun tetap saja orang itu mengejarku. Hanya berada di belakangku beberapa meter saja. Rasanya percuma saja lari, nggak akan juga lepas dari kejaran orang itu. Aku hanya berpasrah diri saja pada Yang Maha Esa, karena kupikir tidak ada pilihan lain selain bernasib sama seperti temanku.
Namun nasib berkata lain kepadaku. Aku bisa selamat dari orang yang mengejarku itu. Dia menjauh saat melihatku terjatuh di atas sebuah kuburan. Kupikir dia akan menarikku saat aku terjatuh. Namun dia hanya memandangiku saja. Dan setelah itu menjauh. Saat aku terjatuh di atas sebuah kuburan, aku melihat kuburan ini berukuran tak kalah besar seperti kuburan yang kulihat tadi di samping rumah besar. Kuburan ini nampak sudah tua, karena kulihat nisan kuburan ini sudah berlumut seperti tidak terurus. Aku pun membersihkan sedikit lumut yang menempel di batu nisannya, agar aku bisa membaca nama yang tertulis di batu nisan ini. Aku terkejut saat aku membaca nama yang ada di batu nisan ini, yang bertuliskan nama None, yang tertera tahun kematiannya, pada tanggal 24 April 1968. Sudah lama sekali kuburan ini, dan aku berpikir, apa mungkin ini kuburan None, arwah anak kecil yang tadi aku temui? Saat aku larut dalam renungan yang sedang memikirkan siapa None ini, tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk pundakku, dan aku sangat terkejut. Karena aku pikir, tamatlah hidupku kalau orang yang tadi mengejarku menemukanku. Namun ternyata itu bukanlah orang yang berpakaian seperti tentara Belanda yang tadi mengejarku. Saat kulihat ternyata di belakangku adalah None. "Kakak ngapain di sini?" tanya None. "Enggak, kakak cuma lagi nyari teman kakak. Entah kemana mereka," jawabku yang sedikit takut dan terkejut karena datangnya None tiba-tiba. "Nggak baik kalau berada di sini sendirian, Kak. Ayo, aku antar ke tempat teman kakak," sahut None. "Emang kamu tahu di mana teman-teman kakak?" tanyaku. "Tahu kok, Kak." "Ya udah, ayo Kak, kita temui teman-teman kakak," jawab None. Kami pun langsung pergi dari tempat itu. Kulihat None sangat baik, tidak seperti sosok-sosok yang kulihat sebelumnya. None ini tidak menampakkan sedikit pun aura negatifnya. Aku merasa seperti aman dan tenang saat berjalan dengan None. Aku lihat dia berlari-lari seperti layaknya anak kecil biasa, sambil memegangi boneka yang tadi kuberikan padanya. Tiba-tiba saja None berbicara padaku, dan dia seakan seperti mengetahui apa yang sedang kukatakan di dalam hati. "None baik ya, Kak?" tanya None padaku sambil sedikit senyum. "Iya, kamu baik. Beda sama yang lain. Kakak nggak tahu kalau nggak ada None, kakak jadi seperti apa. Makasih ya udah tolongin kakak." None hanya tersenyum padaku dan langsung meneruskan perjalanan. Saat aku perhatikan jalur yang sedang kami lewati adalah jalur yang mengarah ke rumah Belanda. Benar saja, di depan kami hanya berjarak beberapa meter saja rumah Belanda itu. Saat aku masuk ke dalam lataran rumah Belanda itu, aku langsung mengendap-endap dan mencari teman-temanku. Namun aku tak menemui mereka berdua yang tadi kulihat di tempat itu. Aku pun heran, kemana lagi perginya teman-temanku tadi. "Udah Kak, kita istirahat saja dulu di sini. Aku tahu teman kakak di mana, tapi sekarang kita belum bisa menemui mereka. Istirahat saja dulu sambil nunggu waktunya, Kak," ucap None. Aku pun menuruti perkataan None. Setelah beberapa lamanya kami beristirahat. Benar saja, teman-temanku tiba-tiba datang dan berlari ke arahku dari arah barat. Namun anehnya, wajah mereka tidak penuh darah dan luka seperti yang kulihat sebelumnya. Lintang berteriak menyuruhku lari, dan saat kulihat di belakang mereka, sosok Ayu Putri merayap terbang dari pohon ke pohon
sambil mengejar mereka berdua. Aku pun kembali ketakutan saat kulihat betapa sangat menyeramkan sosok Ayu Putri. Aku gelisah dan ingin saja rasanya lari. Namun None menahanku dan menenangkanku. Dia mengatakan semua akan baik-baik saja. Teman-temanku terus berlari entah kemana arahnya, sampai aku tak lagi melihat mereka berdua. Sampai tiba-tiba sosok Ayu Putri hinggap di depan rumah Belanda ini. Tepat di depanku dia berdiri. Kali ini, sosok Ayu Putri lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Dia terlihat seperti sangat marah kepadaku. Tangannya terus mencakari tanah sambil melihat ke arahku. Sesekali dia menuju ke arahku, seperti mengancam. Namun aku heran, kenapa dia tidak berani mendekatiku, seperti sebelumnya. None berbicara padaku. Dia menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah Belanda itu dan menyuruhku agar tetap tenang. Kakak masuk aja dulu ke dalam. Kakak gak perlu cemas. Itu mamaku. Sebenarnya dia baik, Kak. Udah, kakak masuk dulu aja. Biar aku urus mamaku, ucap None kepadaku. Tanpa banyak berpikir, None pun membuka pintu rumah Belanda itu dan menyuruhku masuk ke dalam. Setelah itu, None menutup pintu kembali. Aku lihat di dalam banyak sekali patung, namun aku tak ingat bentuknya seperti apa, karena ruangan sangat gelap. Selama di dalam, aku hanya menyudut di ruangan dan menutup mataku sambil berdoa. Tak berapa lama pintu pun kembali terbuka lagi. Aku buka mata. None menghampiriku dan berkata semua sudah terkendali dengan aman. None mengajakku kembali untuk duduk di teras depan bangunan Belanda ini. Saat aku duduk berdua di sini, None mengatakan sesuatu. Ia ingin menunjukkan sesuatu kepadaku dan ia menyuruhku untuk menutup mata terlebih dahulu. Aku pun menuruti apa yang diperintahkan None. Aku menutup mataku dan None memegang kepalaku. Setelah itu ia menyuruhku untuk membuka mata. Aku sangat terkejut saat aku buka mataku. Di depan ada beberapa orang Belanda dengan bicara menggunakan bahasa Belanda. Aku bertanya mereka siapa. Namun None menyuruhku diam. Jangan sampai orang-orang ini melihatku. Dan None hanya menyuruhku untuk menyaksikan kejadian-kejadian di sini. Tak berapa lama kulihat 3 orang tentara Belanda datang menggunakan kuda. Orang ini sama seperti orang yang kulihat tadi yang mengejarku. Dan orang ini menyeret seorang laki-laki dan menggiring seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Lalu None berkata, mereka berdua itu adalah ayah dan ibuku, dan anak bayi itu adalah aku. Setelah 3 tentara Belanda itu menyeret seorang laki-laki itu, yang disebut None adalah ayahnya, tiba-tiba keluar 4 orang yang bermuka seperti Belanda. Mereka membawa sebuah golok dan menebas kepala ayah None. Aku terkejut bukan kepalang dan menelan ludah saat melihat kepala ayah None ditebas begitu saja tanpa ada kata sepatah pun dari orang Belanda itu. Kulihat None pun menangis saat ia juga menyaksikan peristiwa itu. Dan 4 orang Belanda itu menarik seorang perempuan yang menggendong bayi yang disebut None. Itu adalah ibunya yang bernama Ayu Putri. Mereka menarik ibu None ke dalam rumah dan memperkosa ibunya secara bergilir. Dan None yang masih bayi dicampakkan dan dibanting berulang kali oleh tentara Belanda itu. Kulihat None menangis dan sambil menutup mulut. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain ikut menangis melihat kejadian ini dan ikut merasakan sakitnya apa yang dialami oleh None. Setelah mereka semua memperkosa ibu None, mereka memotong secara keji tangan ibu None
dan menggorok lehernya. Setelah itu melilitkan sebuah selendang merah di lehernya dan mencekiknya sampai akhirnya Ibu None menghembuskan nafas terakhir. Seketika dadaku sesak melihat penderitaan yang dialami oleh None. Seketika dadaku sesak melihat penderitaan yang dialami None dan keluarga None. Aku juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan None. Setelah mereka merasa sudah puas melakukan kejian kepada keluarga None, dan mereka menyeret mayat Ibu None keluar. Mereka membakar mayat ayahnya None di depan rumah. Setelah itu menyeret lagi mayat Ibu None. Mayat Ibu None diseret sampai ke sebuah pohon kapuk dan menguburkannya di sini, tempat di bawah pohon kapuk ini. Setelah itu, mayat None dicampakkan di sebuah kolam yang ada di dekat pohon kapuk ini. Kemudian mereka pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Mereka tertawa seperti orang puas habis melakukan kekejian. Setelah itu None pun bercerita kepadaku kenapa ibunya sangat tidak menyukai laki-laki, karena ia dan keluarganya dibunuh secara tragis oleh laki-laki biadab itu. None gak tahu kak, apa salah ibu sama ayah None sampai mereka tega melakukan itu ke kami, ucap None. Kamu yang sabar ya, kakak tahu gimana perasaan kamu dan keluarga kamu. Kakak gak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan kamu dan keluarga kamu. Sudah, kamu baliklah ke tempat kamu berasal. Sekarang kakak yakin tempat kamu di sana sudah pasti indah. Kamu bukan manusia yang berdosa semasa kamu hidup di dunia. Dulu kamu bayi yang suci dan dibunuh para bajingan itu. Kakak yakin mereka juga pasti sudah mendapatkan balasan yang setimpal, ucapku. Makasih ya kak, udah mau jadi teman baik None. None sayang sama kakak. None tahu kakak orang baik, tidak seperti mereka itu. Makanya None tolongin kakak waktu kakak digangguin mama None. Kalau kakak jahat, None biarin saja pastinya. Iya, kakak gak mungkin seperti mereka yang tak punya hati itu. Kakak juga sayang sama None. None balik ya ke tempat asal None sekarang. Tinggalkan urusan dunia. Kakak janji akan selalu mendoakan None, ayah None, dan ibu None juga. Kalau kakak rindu None, nanti kakak berziarah ke makamnya. Kakak anggap None adik saya sendiri, ucapku. None pun langsung memelukku. Sambil menangis ia mengatakan untuk selalu menepati janjiku ke None, dan ia juga berjanji akan meninggalkan segala urusan dunia. Ia merasa tenang sekarang. Setidaknya masih ada aku yang memahaminya. Walaupun kita sudah berbeda alam, dia bahagia. Setidaknya masih ada orang yang akan mendoakan dia dan keluarganya nanti. Setelah itu, None pun menyuruhku untuk kembali menutup mataku kembali. Saat aku buka mataku, kulihat di sekelilingku sudah ramai sekali orang. Aku lihat Lintang, Panji, orang tuaku dan Bampu. Kuperhatikan lagi di sekelilingku. Aku sudah berada di dalam rumahku. Panji dan Lintang langsung memelukku sambil menangis. Mereka berkata bahwa mereka mengira aku tidak akan kembali lagi. Bampu mengatakan bahwa aku sudah dibawa ke dunia gaib yang kecil. Kemungkinan aku bisa kembali lagi ke duniaku. Aku masih heran dengan semua kejadian ini. Mereka bilang aku sudah koma selama 5 hari. Dari mulai kejadian kami pergi ke hutan bambu itu. Aku pingsan di samping bangunan Belanda itu. Saat aku melihat-lihat kuburan yang ada di samping bangunan Belanda itu, Lintang dan Panji langsung memupahku keluar dari hutan bambu itu, dibantu juga oleh Mbah Pu saat itu.
Aku masih bingung juga. Terus yang kulihat itu siapa Panji dan Lintang yang menjerit meminta tolong sambil muka mereka luka-luka berdarah. Terus yang dikejar Ayu Putri siapa? Di depan rumah Belanda. Kenapa mereka bilang aku koma sudah 5 hari? Ah sudahlah, kepalaku makin sakit rasanya memikirkan kebingungan itu. Aku bersyukur ada Nona yang sudah membantuku kembali lagi ke tempatku berada. Aku lega, sudah berada di rumahku. Aku pun menceritakan semua pengalamanku selama itu ke rumah Mbahku, teman-temanku dan orang tuaku. Kuceritakan semuanya, dan Mbahku membenarkan peristiwa yang kulihat selama itu. Dan ternyata Mbahku lah yang menguburkan mayat None dengan layak. Saat kutanya, apa alasannya keluarga None dan None dibunuh, Mbah pun tidak mengetahui apa alasannya. Mbahku hanya bilang, dulu keluarga None adalah keluarga yang sangat disegani di kampung ini. Dia ramah, baik, serta suka menolong orang lain yang sedang kesulitan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang itu tega melakukan kekejian itu pada keluarganya None. Padahal Mbahku bilang, keluarga mereka baik. Aku pun meminta Mbahku untuk menunjukkan makam None. Namun Mbahku tidak mengizinkan karena keadaanku yang masih lemah. Orang tuaku juga tidak memberikan izin karena melihat kondisiku. Aku pun menuruti larangan Mbahku dan orang tuaku. Setelah 1 minggu kemudian, aku merasa sudah enakan dan normal kembali. Aku pun meminta Mbahku untuk menunjukkan makam None. Aku juga mengajak temanku untuk ikut berziarah denganku ke makam None. Sesampainya di sana, aku langsung membersihkan kuburan None. Dan setelah itu aku berdoa untuk None. Aku teringat saat None menahan tangisnya dan menutup mulutnya dengan tangan mungilnya itu. Aku merasakan betapa hancur dan sakitnya perasaan None. Dia bayi kecil yang cantik dan tidak berdosa yang dibunuh secara keji oleh bajingan-bajingan itu. Tak tahan aku menahan tangis saat mengingat tentang None. Aku pun berdoa sambil menangis sesenggukan. Setiap hari aku berdoa untuk None, dan seminggu sekali aku dan teman-temanku berziarah ke makam None. Dan aku tak pernah melupakan gadis kecil cantik yang tak berdosa itu. Semoga ia ditempatkan di tempat yang terindah di sana.